Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang asbabus tsabat. Sabab keteguhan, kekokohan, keistiqomahan alal haq dengan hujjah, dengan dalil, dengan bimbingan para ulama. Di tengah-tengah berbagai macam fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang pasti menimpa kita, baik cobaan hidup atau ujian akidah, ujian manhaj. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, cukup banyak bimbingan-bimbingan syar'i terkait dengan bab ini. Sebagai seorang muslim yang mendambakan kebahagiaannya, kesuksesannya, keselamatan dunia akhiratnya, satu-satunya upaya dan langkah ialah kembali kepada bimbingan-bimbingan syar'i dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah ini. Tugas kita hanya ikhtiar syar'i. Allah Jalla wa'ala yang memberikan taufiknya, hidayahnya, ma'unahnya, keteguhan, keistiqomahan untuk kita. Barakallahu fikum. Sebab ujian coba hidup yang ada, fitnah-fitnah yang ada, tidak mungkin dihadapi dengan kelemahan kita sebagai Bani Adam. Tidak mungkin dihadapi dengan kedangkalan pikiran kita, akal kita Bani Adam. La haula wa la quwwata illa billah. Kita Bani Adam lemah segala-galanya. Sepandai apapun kita, sehebat apapun akal pikiran kita, kita Bani Adam terbatas. Sehebat apapun kemampuan skill kita, kita Bani Adam terbatas. Dan upaya kita terbatas. Kita Bani Adam. Fitnahnya lebih mengerikan, lebih dahsyat, lebih samar. Barakallahu fikum. Seperti yang disampaikan dalam banyak-banyak khabar hadis kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi upaya kita hanya satu. Upayanya upaya syar'i. Kembali pada bimbingan-bimbingan syar'i untuk memiliki sikap yang tepat di masa-masa fitnah atau ketika diberi berbagai macam fitnah-fitnah. Bukan lari dari fitnah, tetapi berjuang sekuat tenaga dengan cara-cara syar'i untuk memiliki mauqifun sahih, sikap yang tepat, sikap yang benar dengan bimbingan syar'i di ayamul fitan atau ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah al-luju' ila Allah tabaraka wa ta'ala bil a'mali salihah. Kita kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, berpegangan kepada Allah Jalla wa ala, tawakal penuh kepada Allah Jalla wa'ala dengan ikhtiar amal soleh, dengan ikhtiar ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Lebih semangat ibadahnya, lebih semangat amal solehnya di ayamul fitan atau ketika sedang diuji dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Inilah yang menyelamatkan. Dalam Sahih Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu,
Beliau bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya." Ibadah di masa-masa haraj itu seperti berhijrah kepada aku. Al-haraj, al-qatl wal qital wa muqaddimatuhuma. Al-haraj, pembunuhan, peperangan-peperangan dan muqaddimah-muqaddimahnya berupa al-fitan wal ikhtilafat wat tafarruqat, perpecahan, perselisihan, kondisi yang mencekam. Ini haraj, fitnah yang besar, yang dahsyat. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ibadah di masa-masa fitnah besar semacam itu seperti hijrah kepada aku. Yakni solusinya adalah sibuk ibadah, fokus ibadah, semangat ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, semangat beramal saleh, besar pahalanya seperti pahala berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitana ka qita'il lail mudlim." Al-hadis. Hendaklah kalian bersegera, bergegas, berlomba-lomba mengerjakan amal-amal saleh, amal kebajikan sebelum muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Al-hadis. Badiru bil a'mal. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan dan bimbingan supaya kita justru fokus beramal saleh, justru semangat meningkatkan kesungguh-sungguhan, semangat mengerjakan amal saleh, berlomba, bergegas, bersegera beramal saleh. Justru ketika muncul fitnah yang begitu banyak, yang begitu samar, silih berganti, kayak malam-malam yang semakin gelap, potongan malam semakin gelap, banyak memakan korban, orang gampang terpelanting di masa fitnah, paginya mukmin, sorenya kafir. Justru bimbingannya adalah badiru bil a'mal. Segera beramal, fokus beramal, semakin bertakwa, semakin saleh. Barakallahu fikum. Dan yang namanya amal saleh dikatakan saleh ketika dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Ikhlasun niyah fil ibadah. Ikhlas niatnya dalam perkara ibadah. Ikhlas dalam semua amalnya. Ikhlas dalam semua aspek kehidupannya. Lillahi ta'ala. Dipersembahkan untuk Allah semata, yang diinginkan ridhonya Allah semata, yang dia cari mardhatillah, yang dia cari pahala minallah, ihtisabul ajri inallah. Keikhlasan. Ikhlas itu sendiri merupakan asbabun najah. Antum perhatikan kisah Yusuf alaihissalam yang diuji fitnah begitu besar, diuji dengan syahwat yang luar biasa. Sosok wanita yang begitu mulia, yang begitu terpandang, yang begitu cantik, yang begitu menggoda, hanya berdua dalam rumah, yang meminta perempuannya. Godaan sangat besar, sangat besar. Barakallahu fikum. Namun Allah selamatkan Nabi Allah Yusuf. Allah yang menyelamatkannya. Secara naluri manusia susah menahan godaan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yang perempuan sudah ham dengan yang laki-laki, yang laki-laki sudah ham dengan perempuannya. Itu manusia biasa, godaannya sangat berat. Namun Allah Jalla wa'ala yang menyelamatkannya, yang memberikan taufik kepadanya. Disebutkan alasannya adalah innahu min ibadil mukhlasin. Dikarenakan Yusuf alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang diikhlaskan, yang dikasih anugerah keikhlasan. Ikhlasun niyah fil ibadah. Barakallahu fikum. Ikhlas ya ikhwan. Sekaligus itu ketentuan amal saleh, ikhlas. Yang kedua al-mutaba'ah. Dikerjakan sesuai dengan bimbingan sunnah. Amal salehnya ala sunnah. Mutaba'atus sunnah fil ibadah.
tata caranya dengan bimbingan sunnah, waktunya bimbingan sunnah, tempatnya bimbingan sunnah, jumlahnya, takarannya dengan bimbingan sunnah, jenisnya bimbingan sunnah, semua yang terkait dengan amal ibadahnya disesuaikan dengan bimbingan sunnah, muwafaqatus sunnah. Muwafaqatus sunnah. Barakallahu fikum. Dan ini upaya selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah, syubhat, al-bid'ah wasyubhat. Barakallahu fikum. Baik, dengan mengamalkan bimbingan sunnah selamat dari fitnah-fitnah, syubhat, fitnah kebid'ahan, fitnah-fitnah penyimpangan. Barakallahu fikum. Naam, hadza wadih. Ketika terpenuhi dua-duanya, ikhlas dengan mutaba'atus sunnah, maka amalnya dikatakan amal yang saleh. Kerjakan amal saleh bi ikhlasin dan mutaba'atus sunnah. Ini solusi syar'i supaya selamat di masa-masa fitnah atau ketika ada fitnah. Baik itu ujian hidup, diuji dengan kekayaan atau kemiskinan, tetap fokus amal saleh, amal ibadah dengan semua makna ibadah, ibadah mahdhah, ibadah muamalah, semuanya. Ya, akidahnya bagus, tauhidnya murni, imannya kuat, saleh, bertakwa, tayyib, akhlaknya bagus, muamalahnya baik. Itu ibadah, itu amal saleh, semuanya fokus ibadah. Barakallahu fikum. Diuji akidahnya, diuji manhajiyahnya, ujian akidah, ujian manhaj, fokus beramal saleh, fokus ibadah. Ibadah akidah harus kokoh ala akidah sahihah. Ibadah manhaj, manhajnya lurus ala sunnah was salafiyah. Hakada. Dan tetap kesehariannya fokus dengan amal saleh, ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Tayyib, fitnah apapun itu dengan cara ibadah. Justru menguatkan ibadah amal solehnya, bukan menanggalkan amalnya jadi awamun nas ala jahlin. La, Anda tinggalkan amal soleh, tinggalkan ibadah, Anda maftun. Justru Anda terfitnah. Supaya selamat dari fitnah, tetap kokoh di atas amal saleh, amal ibadah bi hujjah, ikhlas dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum bil khusus, khanafitina azakumullah. Yang kedua, at-tafaqquhu fid din. Di antara upaya untuk menyelamatkan diri dari fitnah ialah at-tafaqquhu fid din. Justru lebih bersemangat ngaji, semangat taklim. Cari ma'isyah wajib seperlunya saja, yang syar'i, yang mubah, yang barokah. Selebihnya ngaji, taklim, amal ibadah, amal saleh. Tafaqquh fiddin. Barakallahu fikum. Kepengin selamat ngaji, taklim. Kepengin selamat anak-anak kita diajari ilmu agama yang benar. Kitab, sunnah dengan pemahaman salaf, semua ilmu agama yang ada ditaruh di lembaga tarbiyah, pondok pesantren, sekolah-sekolah salafiyah yang mengajarkan bimbingan sunnah dengan pemahaman salaf. Diajari agama yang bagus, diajari akidah yang benar, tauhid yang benar, iman yang benar, manhaj yang lurus, diajari ibadah, diajari akhlak yang mulia, berbakti yang luhur, menghafal Quran, menghafal hadis. Tafaqquh fiddin. Justru upaya syar'i selamat dari fitnah. Kaji Al-Quran, kaji hadis, dan kajian-kajian salafiyin, kajian Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Yang sampaikan ayat, ahadits, kalam salaf, kalamnya para ulama. Barakallahu fikum. Tayyib, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya yang menjadi imam kita, guide kita, ba'dallah bitaufiqi wa taysiri, yang memberi kita bimbingan dan ilmu. Hadza haqqun, hadza batil, hadza halal, hadza haram. Itu bila ilmu. Dengan ilmu barakallahu fikum. Apalagi yang kamu kaji Al-Quranul Karim,
Al-Quran nur, cahaya. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam ayat, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Datang kepada kamu dari Allah Jalla wa Ala cahaya dan kitab yang nyata. Di ayat yang lain Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran yang mulia ini, Al-Quran Karim ikhwan, memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada perkara yang lurus, perkara yang benar, perkara yang adil dan bermaslahat. Itu tafsir al-aqwam, al-aswab, al-adal, al-aslah. Ngaji dengan taklim justru meraih hidayah dengan itu, dapat cahaya dengan itu. Barakallahu fikum, dikasih petunjuk jalan yang benar, mauqif yang benar, sikap yang benar, teguh, kokoh, istiqamah ala sunnah di tengah-tengah derasnya fitnah, gelapnya fitnah, mencekamnya arus fitnah, kondisi yang sangat mengerikan di masa-masa fitnah. Allah yang ngasih hidayah, yang ngasih taufik dengan ilmu yang kita kaji. Barakallahu fikum. Ngaji ilmu justru semangat taklim, semangat ngaji, bukan kemudian kayak tadi itu jenuh, bosan, ini ribut, itu ribut, ini khilaf, itu ikhtilaf, ini pecah, itu pecah. Itu sunnatullah, itu takdirnya Allah Jalla wa Ala. Pasti Anda akan mengalami seperti ini. Itu ujian hidup, itu ujian takwa, itu ujian manhajiyah. Kamu fokus ibadah, amal saleh, fokus dengan ilmu ngaji, taklim yang benar supaya tahu hadza hak, hadza batil. Bil ilm bukan bil jahl. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Al jahlu zulmah, yang namanya kebodohan itu kegelapan. Bagaimana mungkin Anda terbimbing menggunakan kegelapan? Terbimbing dengan cahaya Al-Quran, cahaya hadis, cahaya pemahaman salaf, dengan cahaya ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Itu ucapannya Waqi kepada Imam Syafi'i rahimahullah ketika mereka ucapkan kepada Syafi'i untuk belajar diiringi dengan amal saleh. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yutahu asi. Yang namanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak bakal dikasihkan kepada yang bermaksiat. Fokus ibadah, fokus amal saleh. Jangan sibuk dengan qil qaul, dikatakan mengatakan isu, jangan. Amal saleh, ibadah, sibuk perbaikan akidah, tauhid, manhaj, amal saleh, akhlak mulia hakada. Dan ilmu ala ilmin, ikhlaskan niat, mutaba'atus sunnah. Barakallahu fikum. Itu upaya luju ilallah, upaya untuk punya pegangan yang kuat, sandaran yang sangat kuat. Allah Jalla wa Ala. Thumma, kemudian dengan ikhtiar kita, dengan amal soleh, dengan keikhlasan, mutaba'atus sunnah, ala ilmin, ala basiratin. Barakallahu fikum. Di antara upaya ilmu ya ikhwan, kembali kepada para ulama sunnah ketika muncul fitnah. Itu da'bus salaf. Hadis yang saya bawakan sebelumnya dari Zubair bin Adi, semoga Allah merahmatinya, sebagai contoh. Mendapati problematika nasional, dipimpin penguasa yang kejam, yang sadis, yang zalim. Ini fitnah besar. Datang kepada Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, minta ujangan, minta bimbingan. Disuruh sabar, kokoh di atas sunnah, tetap sami'na wa ta'na kepada penguasa yang zalim, selagi dia muslim dan perkara yang ma'ruf. Hakadha. Barakallahu fikum. Wahakadha ketika muncul fitnah qadariyah. Ini disebutkan cukup panjang dalam hadis dalam Sahih Muslim, asbabul wurud, hadis Jibril yang ma'ruf ya. Panjang riwayatnya. Muncul di kota Basrah sosok pencetus paham qadariyah namanya Ma'bad al-Juhani dan anak buahnya dia. Bukan orang sembarangan, dulunya mengerti ilmu, yataqaffadul ilm. Mereka mengais-ngais ilmu, mengkaji ilmu, belajar taklim. Tapi di pemahaman yang aneh, al-amru unuf. Allah baru tahu sesuatu setelah terjadi. Terjadi baru Allah tahu. Kalau belum terjadi Allah enggak tahu. Mengingkari ilmu Allah Jalla wa Ala yang maha luas, yang maha meliputi. Ini kufur ya ikhwan.
Datang mereka rombongan untuk ke Mekah haji atau umrah. Berharap berjumpa dengan para sahabat yang ada ketika itu. Bertepatan ketika lagi tawaf ketemu dengan sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai. Disampaikan. Mereka mengatakan bla bla bla, dikasih tahdir keras oleh beliau. Sampaikan kepada mereka Ibnu Umar, barak kepada mereka Ibnu Umar. Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka berinfak 1 gunung Uhud emas, Allah nggak bakal menerima infak ini sampai iman dengan takdir. Dibacakan hadis Umar bin Khattab tentang hadis Jibril yang panjang itu. Kembali pada para ulama. Barakallahu fikum. Di era tabi'in ketika muncul berbagai macam fitnah besar, pemberontakan penguasa, gerakan terorisme, radikalisme, pemberontakan penguasa, gerakan separatisme. Kala itu mengerikan pemberontakannya, ikhwan. Fitnahnya sangat dahsyat. Datang kepada Talq bin Habib rahimahullah, tabi'in di masa itu, menyampaikan semua yang terjadi, problematika yang ada yang menimpa umat ketika itu, fitnah besar kala itu. Datang minta ujangannya, itu ilmu namanya, terbimbing dengan ilmu, dengan bimbingan para ulamanya di masanya masing-masing. Maka Talq bin Habib mengatakan idfa'uha bitaqwa, redam dengan takwa, redam fitnah itu dengan takwa, selesaikan dengan takwa. Wa fil lafdhin idfa'uha bitaqwa, padamkan dengan takwa. Dengan takwa. Wa ma taqwa? Apa takwa itu? Dikatakan ta'mala bi taatillah ala nur minallah tarju thawaballah. Takwa engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya ilmu dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta turka maksiatallah makhafat iqabillah ala nur minallah. Dan yang kedua, kau tinggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Jauhi kemaksiatan, jangan kemaksiatan. Ditinggalkan karena takut kepada Allah Jalla wa Ala, di atas ilmu dari Allah Jalla wa Ala. Kerjakan perintah, jauhi larangan, ala ilmin, dengan dasar ilmu. Maknanya amal saleh dengan dasar ilmu. Yang dibahas tadi, amal saleh, ibadah, takwa dengan dasar ilmu, tafaqquh fiddin. Kalau terkait dengan penguasa, diredam dengan ketakwaan. Takwa kepada Allah dalam bab ini, dengarkan penguasa kamu. Isma' wa ati', dengarkan, patuhi penguasa kamu, meskipun dia zalim, sadis, kejam, lalim, bengis, selama dia masih muslim dan dalam perkara yang ma'ruf. Itu takwa. Semuanya semina wa ta'na, selesai. Gak bakal ada pemberontakan, gak ada terorisme, radikalisme, gak ada separatisme. Semuanya satu kata, sam'an wa ta'atan li waliyil amr. Yang muslim dalam perkara yang ma'ruf. Selesai. Langsung gulung tikar gerakan separatisme, gulung tikar gerakan pemberontakan penguasa, gulung tikar terorisme, radikalisme dengan takwa Allah dalam bab ini. Itu perintah agama. Selebihnya perbaiki dengan amal saleh, dengan amal ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Al-ilm, kembali kepada para ulamanya. Barakallahu fikum. Dan itu bimbingan syar'i. Diminta kembali pada para ulama ketika muncul fitnah atau ketika terjadi fitnah. Barakallahu fikum. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir, kepada para ulama kalau kamu enggak tahu ilmunya. Barakallahu fikum. Intinya tafaqquh fiddin, ilmu, semua ilmu dan para ulama yang memberikan bimbingannya. Itu solusi. Upaya sahabat al-sunnah, bukan sebaliknya. Mengalami kejenuhan, bosan, sudah jengah dengan ikhtilaf yang ada, di mana-mana perpecahan lagi, ribut lagi, akhirnya melepaskan baju ilmunya, melepaskan baju taklimnya, jauh dari ilmu, dari halaqatul ilm, dari majalisul ilm, jauh dari para asatidzah, para duat, para masyayikh, para ulama-ulamanya, jauh dari mereka semuanya, dengan awamun nas, dengan para juhala, dengan para sufaha. Hati-hati, di luar sana ularnya tambah banyak,
lebih berbisa. Kala jengkingnya tambah banyak, lebih berbisa. Ulah dan kala jengking itu nama lain daripada ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka itu kayak hayyah, kayak kala jengking, kayak ular berbisa yang menyembunyikan bisanya. Ketika ada kesempatan langsung akan menerkam korbannya dengan racun dan bisa tadi. Banyak kala jengkingnya, banyak ularnya ya. Justru anta maftun bihada. Anda terfitnah dengan itu. Ketika jauh dari ilmu, dari halaqatul ilm, Anda bersikap dengan tanpa ilmu, berucap dengan tanpa ilmu, beramal dengan tanpa ilmu, semata-mata perasaan, semata-mata kejahilan. Justru anta maftun bihada. Semangat ngaji, semangat taklim, justru ketika semakin kencang khilafnya, semakin kencang perselisihannya atau fitnahnya, ngaji dengan ikhlas, dengan tulus untuk mencari kebenaran, supaya tahu ini hak, ini batil. Setelah itu hak pegangi, batil tinggalkan. Yang berikutnya ikhwan adalah barakallahu fikum al-ittiba' wa 'adamu at-taqlidi wal 'asabiyyah. Harus menerapkan selalu konsep ittiba'. Jangan fanatik, jangan takut buta. Tetap kokoh di atas hujjah ilmiah. Ittiba'ul haq, ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'us salaf, ittiba' ijma'il ulama, ittiba'ul ulama bihujjah. Ittiba' rasul, ittiba' sunnah, ittiba' Quran dan sunnah, ittiba' wahyu, ittiba' salafun salih dengan pemahaman para salaf, ittiba' ijma'nya para ulama, dan mengikuti para ulama dengan hujjah, dengan dalil. Barakallahu fikum. Ilmiah dalam semua aspek. Ilmiah dalam berucap, dalam beramal, dalam berbuat, dalam berdakwah, dalam bersikap, dalam semua kondisi ilmiah, ala ilmin, ala hujjatin, dengan konsep ittiba' wa adamu taqlid, ittiba' wa adamul asabiyyah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Kaidah besar di kalangan para salaf ialah al-haqqu la yu'rafu birrijal. I'rifil haqqa ta'rif ahlah. Itu ucapan para salafun salih. Al-haq itu enggak dikenal, enggak diketahui dengan orang per orang. Kenali kebenaran, kenali hak, kenali hujjah, kenali dalil. Kamu akan tahu siapa rijalnya, siapa ahlul haknya, siapa orang-orang yang di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Sehingga alal haq. Jangan asabiyah ashas. Barakallahu fikum. Ini konsep sangat penting sekali dalam semua aspek fitnah, dalam semua jenis fitnah. Alal haqi wal hujjah. Sebelum bersikap, tanyakan dalil. Mana dalilnya? Ayat, bagaimana tafsirnya? Hadis, bagaimana syarahnya? Keterangan para ulama, bagaimana pemahaman para salafnya? Ilm, basirah, hujjah. Ikuti yang hak, jangan yang batil. Hakata. Dan lebih manfaat lagi ketika fitnahnya terkait dengan al-ikhtilafat. Fitnah dengan berbagai macam ikhtilaf yang ada, perpecahan yang ada, baik ikhtilaful adyan atau firaq atau tawaif, atau ikhtilaf afkar wal afham, atau ashas. Antum harus punya konsep, jangan asabiyah, jangan takut buta, tapi kokoh dengan hujjahnya alal haq. I'rifil haqqa ta'rif ahlah. Kenali yang benar, kamu akan tahu siapa ahlul haqnya. Al-haqqu la yu'raf birijal. Hak itu enggak dikenal dengan rijal, tapi dikenal dengan hujjahnya, ayat, hadis, dengan pemahaman para salaf. Pertikaian dua tokoh, dua alim, dua syekh, beberapa ustadz, beberapa dai.
Ujian itu fitnah, enggak mungkin lari. Sikapi dengan ilmiah, dengan hujjah. Barakallahu fikum. Sibuk dengan ibadah, beramal saleh, diasah spiritualnya, semangat alim, semangat ngaji, semangat belajar kepada Ahlus Sunnah. Selagi mereka sementara Ahlus Sunnah, diambil ilmunya, ilmu sunnahnya. Doa kepada Allah, lucu kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, mohon doa kepada Allah Jalla wa Ala. Selebihnya kaji yang hak. Kaji yang hak. Mau fulan, mau alan, yang diambil haknya, hujahnya. Mana argumentasi mereka masing-masing. Dikaji, digali. Barakallahu fikum, insyaallah taala dalam semua peristiwa, semua kasus, semua fitnah akan nampak hadza haq, hadza batil. Hadza aqrab ilal haq. Barakallahu fikum, itu pasti. Yang penting kita asah kemampuan kita untuk itu dan ittibaul haq. Jangan asabiyah, jangan takut buta. Jangan berhujjah dengan semata-mata dia guru saya. Saya tahu sunnah dari guru saya ini. Dia mengenal, aku mengenal sunnah dari fulan, dari alan. Aku ngajinya sama fulan, maka dia salah. Itu asabiyah, itu takut buta. Asabiyah dan takut buta itu fitnah. Anda maftun bidzalik. Kamu terfitnah dengan itu. Apalagi sampai berarti ghulu fil ashas. Anda ekstrim, ghulu dalam mensikapi orang per orang, tokoh per tokoh, takdis ashas, khusus individu. Dia enggak mungkin salah, dia alim, dia syekh, dia ustaz, dia mengerti sunnah, enggak mungkin salah. Siapa saya? Saya orang biasa, dia ngerti ilmu, enggak mungkin salah. Ya akhi, al-haq la yarah birijal. Al-haq tidak dikenal dengan orang per orang, dengan tokoh per tokoh. Kenali hak dengan hujahnya, bukan fulan, bukan alan. Dia pasti batil. Anda enggak pernah ngaji sama dia. Itu bukan patokan. Bukan patokan. Patokannya adalah al-haq, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaf, ilm, ayat dengan tafsir yang benar, hadis dengan secara yang benar, pemahamannya benar, keterangan para ulama dengan pemahaman yang benar. Ada hak. Ikuti ini. Ikuti ini. Jangan asabiyah, jangan taklid. Setelah tabayyana lakal haq, jelas bagi kamu ini yang hak, ini yang batil, langsung terima hak tadi. Iqbalil haq, terima kebenaran dari manapun asalnya, siapa yang menyampaikannya. Ketika jelas itu kebenaran dengan hujahnya, ayat, hadis, paham salaf, terima. Apapun konsekuensinya, meskipun Anda melepaskan, menanggalkan jabatan Anda, posisi Anda, jah Anda, tinggalkan untuk al-haq. Anda menjauh dari ketenaran Anda, kemasyhuran Anda, enggak lagi viral, tinggalkan, buang kemasyhuran tadi. Yang penting ma'al haq, dengan hak. Ma'isyah, tinggalkan semuanya. Jangan terpesona atau memberati, gandoli. Ini semuanya, tinggalkan semua tadi itu. Yakin Allah pasti akan gantikan yang lebih baik lagi. Kita tinggalkan karena Allah Jalla wa'ala. Ditinggalkan lillahi tabaraka wa ta'ala, karena hak yang tabayyana lana biwuduh, gamblang jelas bagi kami, ini hakun, pegangi. Allah akan ganti lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah ta'ala khairan minhu. Itu Rasul memberikan janji barakallahu fikum. Beliau mengatakan dalam sabdanya, sesungguhnya barang siapa yang dengan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti untuk dia yang lebih baik daripada. Jah duniawi ya akhi fana, manzil duniawi ya fana ya akhi. Yang paling penting manzilah indallah, darajah tinggi sisi Allah Jalla wa'ala. Masyhur manusia itu enggak ada nilainya ya akhi. Yang penting anta masyhur indallah, dikenal di Allah Jalla wa'ala, masyhur inda malaikatih, indal mu'minin, indal muttaqin. Ini lebih besar ya akhi. Maisha fana, kecil, rendah, dunia rendah. Yakin akan dengan lebih baik lagi, barokah, halal, mubah, bukan syubhat, bukan yang haram.
Lebih baik secara keberkahannya atau lebih baik secara keberkahan dan kuantitasnya? Lebih baik insyaallah ya ikhwan. Yakini itu. Barakallahu fikum. Terus gimana korelasinya dengan yang sebelumnya? Kembali kepada para ulama. Sama. Kembali pada para ulama untuk mendapatkan bimbingan ilmiah bihujjatih, juga dengan hujjah-hujjahnya, adillahnya. Mereka menyampaikan bimbingan dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil. Iqbal, terima. Termasuk ittibaul haq bihujjah. Dan jangan asabiyah. Dan jangan sekali-kali Anda taklid buta kepada yang masih hidup. Ngikuti yang masih hidup. Dia A ikut A, dia B ikut B. Hati-hati. Ini adalah tasisu dhalalah, asas penyimpangan. Ingat baik-baik sebuah athar yang masyhur, sahih, dari banyak jalurnya, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Belum menegaskan pegang ujangan, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu ahadan, in amana aman wa in kafara kafar. Perhatikan jangan sampai, sungguh-sungguh jangan sampai seseorang di antara kalian taklid buta tentang agamanya pada seseorang pun. Jangan kamu gantungkan pada seseorang tentang agama kamu ini. Dia iman, ikut iman. Dia kafir, ikut kafir. La. Beliau mengatakan, "Faman kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi fitnah." Barang siapa di antara kamu yang kepingin mengambil sunnah, kepingin pijakan, teladan, qudwa, sunnah, hendaklah dia mengambil sunnahnya orang-orang yang telah mati. Ai ala sunnah, para salafun salih, para sahabat, tabi'in, tabi'in, hakata ulama sunnah matu ala sunnah, yang telah wafat di atas sunnah dari masa ke masa. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu 'alal fitnah. Dikarenakan orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Sekarang mungkin ala sunnah, nanti enggak tahu. Mungkin sekarang dia dai sunnah, nanti enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Jalla wa Ala semata. Enggak ada yang tahu. Faktanya, nyatanya dulu guru-guru kita, ustadz kita, bahkan alim kita, syekhnya kita, kanu ala sunnah fanharafu. Mereka menyimpang. Enggak ada yang tahu. Maka jangan menggantungkan agamamu, prinsipmu, manhajnya kamu, penyikapan kamu di atas orang per orang yang masih hidup, dikarenakan dia tidak aman dari fitnah. Barakallahu fikum. La fulan wala allan. Jangan gantungkan. Kalaupun harus beristinan, mencari qudwa, mencari teladan, mencari istinan bimbingan sunnahnya Rasulullah SAW dan para salaf dan para ulama-ulama sunnah yang telah mati di atas sunnah. Itu bihujjah. Barakallahu fikum. La fulan wala allan. Kalau masih hidup, yang sesuai dengan kebenaran kamu ambil, yang wafaqah sunnah kamu ambil. Tayyib, yang menyimpang dari sunnah tinggalkan. Jangan asabiyah, jangan taklid. Yang telah mati pun juga demikian. Yang diambil yang ala sunnahnya. Barakallahu fikum. Bukan per orangnya, tapi ala sunnahnya yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah nasakumullah. Faedah dikit apa ya? Sampingan dikit. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan November, awal kita umrah kemarin, barakallahu fikum, sempat ziarah ke Mekah di Sisa, di Masjid Bani Ubaid, tepatnya Syekh Ahmad bin Zahrani faqahullah, hafizahullah wa ra'ahu faqahu ila ma fihi ridha. Barakallahu fikum, berjumpa dengan beliau. Hanya beberapa ustaz saja, enggak banyak. Ustaz Muhammad Umar Syawet hafizahullah, Taqamar Su'aidi hafizahullah, ana pribadi, sahabat khadim hafizahullah, Ustaz Mukhtar
hafizahullah. Nah banyak pribadi saja ketemu dengan mereka, dengan beliau secara pribadi. Banyak hal yang dibicarakan dan di antara jangannya adalah asar yang saya bacakan di atas. Barakallahu fikum. Diminta fokus. Imsu ala ma antum alaih. Berjalanlah kalian sunnah salafiyin di atas yang antum ada di atasnya, ala sunnah, ala fahmi salaf, dakwah salafiyah, tarbiyah salafiyah. Imsu ala man antum alaih. La taltafitu yaminan wala shimala. Hakadha. Ingat tangannya kayak gini sampai tolak-tolak begini. Kada, jangan tolak kanan, jangan tolak kiri. Ala man antum alaih. Kokoh ala sunnah. Barakallahu fikum. Dan dibacakan asar di atas. Dan diminta supaya kita merujuk syarah asar tadi. Ditulis oleh Syekh Dr. Khadar Radadi rahimahullah. Syekh Khadar Radadi ya ikhwan. Satu kamar menimpa dia Syekh Khalid mata ala sunnah. Na'am, mata ala sunnah. Asar tadi. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah. Dengan salafun salih, masyaikhuna al-kibar yang telah matu ala sunnah, itu jaminan mereka ala sunnah, yang kita ambil ala sunnahnya itu. Barakallahu fikum. Jangan sedikit pun bergantung pada yang masih hidup. Mohon maaf saya sampaikan apa adanya. Langsung terang-terang mengatakan beliau, antum la tuqallidu ahadan, yang masih hidup la tu'manul fitnah. La tu'alliqu la al-Bukhari wala Zahrani wala fulan wala allan ala sunnah. Barakallahu fikum. Dikatakan al-haq la yu'raf bir-rijal. Al-haq itu enggak dikenal dengan rijal, dengan tokoh, dengan perorangan, dengan individu. Tapi dengan hujjah, dengan dalil, ayat, hadis, pemahaman salaf. Irifil haqqa ta'rif ahlah. Kenali yang benar ini tadi. Kamu akan tahu siapa ahlul haknya. Setelah jelas, ambil al-haq itu. Pegangi al-haq itu. Bersama dengan ahlul haq, dengan hak yang ada pada mereka. Bersama dengan para ulama, sunnah, dengan hujah yang ada pada mereka. Ittiba'an. Dikatakan ittiba', bukan asabiyah, bukan takit buta. Barakallahu fikum. Itu kelasnya masyayikh. Tidak usah nyebutnya kelasnya orang lokalan kayak kita-kita ini. Tidak ada sebut. Saya mengatakan la Saiful Bahri wala Sayyidina Abdullah wala Afif, enggak kelas. Guru ngaji biasa enggak ada disebut. Hatta yang apa namanya yang ulama kibar yang masih hidup, la fulan wala allan. Kita ma'al haq bukan ma'al rijal, tapi ma'al haq dan ma'al haqqi minar rijal. Bersama dengan kebenaran dan bersama dengan ahlul haq dari ulama-ulama kita. Bersama dengan sunnah dan ulama sunnah yang ala sunnah dengan dalil di antara ulama-ulama kita. Bersama dengan para asatidzah, dengan para duat, dengan hak yang ada pada mereka, dengan sunnah yang ada pada mereka, dengan hujjah yang ada pada mereka. Ittiba'an, bukan asabiyah, bukan takit buta. Barakallahu fikum. Itu prinsip. Itu prinsip. Barakallahu fikum. Dan sebagai penambahan ya ikhwan, untuk para duat, untuk para asatidzah, untuk para alim, untuk para masyayikh, haramun alaihim. Haram atas mereka mengkotak-kotak tolabah, mengkotak-kotak tulabul ilm untuk mengikuti pendapatnya, hawa nafsunya, pemikirannya. Ada haram. Itu namanya tasnifun nas alal batil. Kalau tasnifun nas ada hak, ada batil, benar. Ada ahlul hak, ahlul batil, benar. Ada ahlus sunnah, itu benar. Tapi tasnifun nas alal ahwa, alal ara, alal asabiyah, alal taqdil a'ma, ada haram. Kamu menurut saya harus sama saya, ikuti saya, pendapat saya, melangkah dengan saya, dengan bimbingan saya, jangan sama yang lain. Ini asabiyah, tarbiyah taklid, tarbiyah asabiyah, ini fitnah, ada haram. Dan itu merupakan sifatnya ahlul bidah wal ahwa. Cukup panjang kalam panjang Ibnu Taimiyah ikhwan tentang bab ini ikhwan, disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah tentang bab ini.
Jangan sampai para muallimin mendidik murid-murid mereka dengan tarbiyah ta'assub, dengan tarbiyah taklid, dengan tarbiyah taqdis ashkhas, qadis individu, tapi harus diajari tarbiyah ittibaul haq, ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul, ittiba'ul ulama bil hujjah, ittiba'ul hujjah. Hak sama dia atau sama yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini prinsip. Ini prinsip. Semangatlah untuk mencari kebenaran, semuanya dengan hujah, dengan dalil. Akan terbuka insyaallah taala segala sesuatunya barakallahu. Ketika jas pegang yang hak, bagaimanapun kondisinya, siapapun orangnya. Oh ternyata al-haq itu bersama dengan Syekh Fulan, pegangi al-haq itu, dan bersama dengan Syekh Fulan yang ma'ahul haq, hak sama beliau, hujjah sama beliau, bukan taklid buta, bukan asabiyah, tetapi yamsi ma'ahlil haq, berjalan dengan ahlul haq, yamsi ma'al hujjati wad dalil. Oh Fulan alal batil, Fulan dia salah, katakan hada salah, hada khata. Lalu dilihat bagaimana kadar salahnya masing-masing. Kadang kesalahan disalahkan malah ihtiram, dia masih ahlus sunnah, dia masih salafi. Tapi salah adalah salah, jangan diikuti. Dihormati orangnya, salah jangan diikuti. Terkadang fatal kesalahannya, taghayyara wan haraf, dia telah berubah, dia telah menyimpang setelah itu. Tinggalkan, jauhi. Meskipun dia kana syekhak, dulu gurunya kamu sendiri, guru syekhnya kamu sendiri dulu kamu belajar sama dia, menerima ilmu sama dia, tumbuh besar sama dia, kamu menjadi orang besar bersama dengan dia. Al-haqqu a'zam min kulli syai', kata para ulama. Al-haq, dalil, hujjah lebih agung, lebih besar dibandingkan dengan siapapun dan apapun. Al-haqqu a'zam min kulli ahad. Barakallahu fikum. Hada khata, hada salah, hada munharif, inharaf, taghayyar. Dan kalau makomnya menghendaki, harus antum yang berbicara. Dikarenakan makomnya menghendaki demikian untuk besar kemaslahatan dan menebus fitnah, takallam bi hujjah, bi ilmin. Jangan ragu-ragu, bi ilmin. Fulan kana syekhi, fulan dulu guru saya, inharaf wa taghayyar, dia telah berubah, dia telah menyimpang, ditahdzir masyayikhus sunnah kada wa kada. Selesai. Sampaikan dengan ilmu, dengan hujjah. Tabarra'ta minhu, kamu barak daripadanya selama dia di atas penyimpangan, bukan di atas sunnah. Hakada. Kenapa? Al-haq la yu'raf birijal. Al-haq itu enggak dikenal dengan tokoh, dengan orang. Irifil haqqa ta'rif ahla. Barakallahu fikum. Dan ini ujian yang paling berat, paling besar, khususnya bagi para tulabul ilm, para pencari ilmu, para santri yang belajar kepada para asatidzah, para duat. Lebih berat lagi pada para tolaba yang belajar kepada para masyayikh, para alim ulama di luar negeri sana, diuji dengan taghayyuru syuyukhi, perubahan pada guru-gurunya, inhirafu syuyukhi, penyimpangan pada guru-gurunya. Berat untuk bermauqif, berat untuk bersikap, berat untuk mengatakan hadza khata, syekhi akhta syekhi, berat. Hati-hati, jangan terjangkiti penyakit asabiyah, penyakit buta. Itu fitnah. Anta maftun bil asabiyah, anta maftun bil bitaqitil a'ma. La, jangan terfitnah. Anda harus alal haq, ittiba'ul haq. Kaji, pelajari dengan tajarrud, dengan otak yang bersih, dengan hati yang bersih, enggak ada asabiyah, enggak ada takdir, enggak ada kecondongan kepada siapapun dan apapun, hanya kepada hujjah, dalil. Cek. Falamma tabayyana lakal haq anna syaikhaka ala batil takallam bihaqqin fasda' bihaqqin. Ketika jelas dan gamblang guru kamu salah, ustadzmu salah, daimu salah, syekhmu salah, alimmu salah, pegangi yang benar, pegangi yang hak, katakan dia salah, akhta'a fi kadza. Lalu lihat bagaimana kadar kesalahannya. Karena akhta itu dia ngatai masing-masing. Kadang dia salah fi hadza, tapi dia masih harus sunnah, dihormati, dimuliakan. Atau taghayyara wan haraf, guruku telah berubah, dia telah menyimpang,
waqa fi hirafin, dia jatuh penyimpangan yang sangat mengerikan. Apalagi sudah ada kalamnya para ulama yang mengatakan munharifun, hizbiyun, dhalun, mudhil, ikhwani. Misalkan gitu ya. Sedangkan kalamnya para ulama. Tanya, ma halu syekhika fulan? Syekhi dhal, syekhi hizbi. Jangan malu-malu. Itu gurunya antum. Naam kana syekhi, kana min masyaikhi. Betul, dia dahulu termasuk guru saya. Taghayyara wa haraf. Tapi dia telah berubah. Dia telah menyimpang. Dan para ulama telah mentahdzir daripadanya dikarenakan fitnahnya, inhirafatnya, penyimpangan-penyimpangannya. Fa ana ma'al haq, ana ma'ahlul haq. Saya bersama dengan kebenaran, dengan ahlul haq, bihujjatih, dengan hujah-hujahnya, dengan bimbingan para ulama sunnah yang dengan hujah. Syekhi qad inharaf. Selesai. Hakata ya. Anda akan selamat dari semua fitnah insyaallah tabaraka wa taala. Apa enggak ada upaya untuk menasihati? Sudah. Itu harus ada upaya kan? Sudah. Kita upayakan munasahah, munaqashah. Apalagi dia sok gurunya kamu sendiri. Kalau kamu mau dan kalau kamu bisa. Kalau enggak, nasahahu man huwa akbar minni. Telah menasihati dia yang lebih tua daripada saya, yang lebih besar daripada saya, yang lebih alim daripada saya, lebih bertakwa daripada saya, lebih wali daripada saya. Walam yantafi bin nasihah. Nyatanya dia enggak mengambil kemanfaatan dengan nasihat mereka semuanya. Qad nusih, dinasihati, taghayyara wan haraf. Ishhadu ana syekhi munharif. Selesai. Hakata itu sikap yang benar. Itu namanya kokoh di atas hujjah. Ucapan dengan hujjah, tindakan dengan hujjah, amal dengan hujjah, akidah dengan hujjah, bermanhaj dengan hujjah, bersikap dengan hujjah. Dan kondisi apa dengan hujjah, dengan dalil kitab sunnah, dengan pemahaman para salaf. Dan jangan lupa diasah spiritualnya, amal solehnya, amal ibadahnya, barakallahu fikum, taluju ilallah. Tawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, semuanya bergantung kepada Allah Jalla wa'ala semata. Mohon taufik kepadanya, hidayah kepadanya, dan akan dikasih kemudahan insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa? Selesai atau ada jamnya nih? Sampai selesai, nah khawatir sampai asar nih. Nggak apa-apa. Baru sekian poin ya, belum banyak tadi. Cuman saya tekankan poin-poin pentingnya di situ. Barakallahu fikum. Itu kunci bimbingan syar'i untuk kokoh di atas sunnah. Dan ingat yang memberikan kekokohan Allah Jalla wa'ala. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Dan kita hanya mengerjakan ikhtiar syar'inya saja. Ikhlaskan niat tabaatus sunnah, taqwallah, amal saleh dengan ilm ala ilmin, semua dengan hujjah, dengan bimbingan para ulama sunnah bi hujjatih. Insyaallah akan senantiasa alal haq. Barakallahu fikum, kokoh dikala yang lain roboh. Gitu ya. Istiqamah ala sunnah ketika yang lain berguguran dalam fitnah. Ala fil fitnati saqatu. Mereka jatuh dalam fitnah-fitnah yang ada. Ingat, la haula wala quwata illa billah. La bi ilmina wala quwwatina wala haulina wala dzakaina, bukan karena ilmu kita, daya upaya kita ya, lemah. Tapi semuanya la haula wala quwata illa billah dengan ikhtiar syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa taala alam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai 1:30 cukup sekian saja pembahasan temanya, dan selebihnya dosen sampaikan tentang asbab sabat. Sebab untuk istiqamah sunnah banyak poin-poin yang lain yang diutarakan di majelis yang lain. Yang saya utarakan poin yang terpenting yang berkaitan dengan tema yang kita angkat. Barakallahu fikum. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin.